Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Naing songonima marsinodang palitomuna di jolo ni halak, asa diida akka pabahenan muna na denggani, asa dipuji nasida amamuna na dibanuagi jangi. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus menyebutkan murid-muridnya sebagai terang dunia, sebagaimana dicatat dalam Matius 5 ayat 14, secara sederhana kita dapat memahami bahwa murid-muridnya dan semua pengikut Kristus sepanjang masa memiliki peran penting dalam membawa pengaruh baik di tengah-tengah dunia. Orang-orang percaya diingatkan tentang tugas panggilannya sebagai terang. Pertama, berfungsi untuk menerangi kegelapan. Dunia ini gelap secara rohani, yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan jahat, kriminalitas, ketidakadilan, penindasan, penipuan, dan berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Juga kehidupan yang sulit yang membuat banyak orang hidup dalam apatisme, kehilangan pengharapan. Dalam keadaan ini, orang-orang percaya yang diberi tugas menjadi terang dipanggil untuk bercahaya lewat cara hidupnya yang menunjukkan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu prinsip terang secara rohani adalah tidak kompromis dengan dosa dan harus menjadi teladan yang baik. Kemudian yang kedua, sebagai terang orang percaya diberi tugas untuk menunjukkan jalan yang benar. Sama seperti lampu mercusuar yang membuat kapal-kapal menemukan arah, orang Kristen juga memiliki tugas untuk menjadi petunjuk bagi sesamanya agar mereka bisa mengenal kebenaran di dalam Kristus. Hal ini dapat dilakukan dengan membagikan firman Tuhan, Injil kabar baik, memberikan nasihat yang bijaksana, dan tentunya harus hidup di dalamnya. Dan yang ketiga sahabatku, orang-orang percaya sebagai terang diberi tugas menjadi sumber pengaruh positif. Terang tidak hanya sekadar menerangi, tetapi juga mengubah suasana. Dalam keluarga, tempat kerja, dan di tengah-tengah masyarakat, orang Kristen harus membawa damai, kasih, dan sukacita, sehingga kehadiran mereka berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Sahabatku semua, dalam tugas panggilan menjadi terang dunia inilah kita harus memancarkan kasih Kristus melalui perbuatan baik. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa terang kita harus bercahaya melalui perbuatan baik sehingga orang dapat melihat dan akhirnya memuliakan Tuhan. Intinya, kehadiran orang Kristen baik dalam keluarga dan dalam setiap interaksi sosialnya harus menjadi kehadiran yang bermakna positif. Hidup dalam kejujuran, kepedulian, dan belas kasih, bersikap adil dan mengutamakan kasih dalam segala hal yang kita lakukan. Itulah cahaya yang memancar dalam hidup kita. Ketika orang lain melihat perbuatan baik kita, mereka akan melihat kasih Tuhan melalui kita, sehingga mereka akan memuliakan Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.